Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen kami Bapak Ahdun, rekan-rekan semua. Dalam kesempatan siang hari ini, perkenalkan diri saya Dr. Haikal Mansur dari Kesatuan Korps Brimob Polri. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai dokter yang berintegritas di rumah sakit. Jadi kaitannya dengan tugas public speaking yang diberikan oleh Pak Adun kepada kami. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang apa sih dokter yang berintegritas itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya membaca integritas memiliki arti yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Secara umum, arti integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan secara menyeluruh. Seseorang dapat dikatakan berintegritas saat ia mampu memilih dan berpihak kepada kebenaran, serta mampu mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab. Seperti halnya kita menjadi dokter merupakan perjalanan yang sangat panjang. Ya, jadi kita harus dengan sepenuh hati walau perjalanan tidak menyenangkan seperti yang kita bayangkan. Terkadang apakah tidak terlintas di pikiran kita untuk belajar materi dan prakteknya saja sudah sulit, apalagi jika kita didorong untuk memiliki sikap-sikap unggul, salah satunya menjadi dokter yang berintegritas. Dokter memang memiliki pencitraan yang begitu mulia dalam pandangan masyarakat, tetapi tidak bisa dipungkiri belakangan ini pasti kita sering mendengar berita-berita yang diperdebatkan oleh masyarakat mengenai dokter yang seringkali dijumpai melanggar kode etik profesi yang ada, terutama saat berpraktek di rumah sakit. Ya, sering kita dengar bahwa banyak pengaduan dari masyarakat, dari pasien terhadap sikap dan tindakan dokter di rumah sakit. Integritas seorang dokter memang betul diuji saat ia sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Keteguhan saat memegang janji profesi pun merupakan hal yang cukup sulit untuk dipertahankan. Banyak juga faktor-faktor eksternal yang mungkin sulit untuk dihindari. Sebagai contoh yaitu jika seorang dokter terkondisi meresepkan obat paten atas pesan sponsor atau perusahaan obat tertentu, ya misalkan di rumah sakit, yang menjalin kerjasama dengan bagian farmasi rumah sakit di tempat ia bekerja. Pelanggaran kode etik yang nyata sering mencoreng nama baik seorang dokter juga merupakan gambaran rusaknya integritas sebagai tenaga medis. Pelanggaran kode etik tersebutlah yang sebenarnya menjadi refleksi diri bagaimana memaknai integritas dalam melakukan pelayanan sehari-hari serta pandai menyikapi ujian profesi yang mengalir tiada henti. Lalu timbullah pertanyaan, menjadi dokter berintegritas itu seperti apa? Apakah itu hal yang mustahil atau tidak? Ya, menjadi dokter yang berintegritas dapat kita lakukan dan kita latih sejak sekarang, ya. Sejak mungkin dari kita dulu masih pendidikan di Fakultas Kedokteran sampai kita turun langsung dalam pelayanan di rumah sakit. Pagi ini saya akan memberikan cara-cara membangun integritas yang dapat kita latih dalam diri kita, terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit, ya khususnya dokter. Yang pertama, berpegang teguh pada nilai yang dipercaya. Beranilah untuk mengatakan tidak pada nilai yang tidak sesuai dengan prinsip kita, ya. Jangan sampai nanti di rumah sakit karena ada titipan atau perintah dari atasan, dari senior kita, sehingga kita tidak berani menolak, tidak berani bilang tidak, padahal kita tahu hal tersebut adalah tidak benar. Ya, ini banyak kita jumpai saat nanti kita berpraktek di rumah sakit. Yang kedua, membangun konsep diri yang positif. Biasakanlah untuk selalu berpikir positif saat kita menghadapi semua keadaan. Ya. Yang ketiga, ucapan dan tindakan yang harus sejalan. Hal ini merupakan hal yang penting, apalagi jika kita sudah mengatakan kepada orang-orang apa saja yang kita yakini dan tidak kita yakini. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak sama dengan yang kita lakukan. Jadi beda antara ucapan dan perbuatan kita.
Kemudian selalu berkata jujur. Kejujuran berkaitan erat dengan integritas. Penerapan sifat jujur ini mencakup segala hal dalam keseharian kita dan dapat kita mulai dari hal yang kecil, misalnya selalu berkata jujur kepada rekan-rekan kita sesama tenaga medis, khususnya di rumah sakit tenaga kesehatan, kita selalu bersikap jujur dan terbuka. Kemudian bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan ucapan kita. Misalkan ketika kita sudah berjanji untuk misalkan mengumpulkan tugas dengan waktu yang telah ditentukan, maka tepatilah, jangan sampai terlambat. Contoh lain, jika kita melakukan kesalahan, jangan takut untuk mengakuinya. Ini jarang sekali mungkin kita lihat dokter ya mungkin melakukan kelalaian atau kesalahan di rumah sakit, tapi tidak berani meminta maaf, mengakui dirinya bahwa oh ya saya salah, mohon maaf suster saya salah, mohon maaf direktur rumah sakit, ini kelalaian saya. Jadi kita harus bersikap terbuka dan bertanggung jawab. Jadi kelima hal tersebut yang tadi dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dan melatih kita menjadi seorang orang yang berintegritas, menjadi seorang dokter yang berintegritas, terutama saat kita bekerja di rumah sakit. Saya berharap kita semua, termasuk untuk saya sendiri ya, kita dapat melakukan hal-hal yang baik ya, selalu melatih diri kita menyadari bahwa integritas itu merupakan penting untuk kita miliki ya, terutama sebagai seorang dokter, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang unggul dan sikap yang untuk membangun lingkungan kerja yang baik. Baik, sebelum saya menutup materi saya hari ini, saya akan memberi kutipan dari pepatah ya, di luar sana. Beliau mengatakan, integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Mungkin itu saja, sekian dari saya pada kesempatan siang hari ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit pantun ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian penyampaian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.